Malam ini saya insya Allah akan bertemu dengan anak beliau, anak almarhum Kiai Haji Tatang. Insya Allah nanti kalau setelah saya ngobrol dengan beliau, kemudian saya juga mau minta izin sama beliau. Kalau tidak ada masalah, insya Allah secepatnya tayang 1-2 hari. Insya Allah, ya, kita tunggu Bapak Pemirsa ya. Iya. Ya, alhamdulillah kami dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Ya. Doni setelah melakukan perjalanan dari Jakarta ke Surabaya, ke Sumeneb, sekarang di Surabaya, dan ini alhamdulillah kami mendapat kehormatan disilaturahimi oleh Koh Doni. Ya, sehat-sehat Bapak ya. Alhamdulillah ya. Ya, kita akan berbincang-bincang tentang sebelumnya tentu saya perkenalkan barang secuil, saya perkenalkan sepintas sejauh yang saya tahu ini. Karena saya juga ketemu face to face dengan Koh Doni juga baru sekarang. Kalau sebelumnya hanya melihat video-video beliau, saya banyak mendapat ilmu. Koh Doni ini yang saya tahu ini ya, seorang peneliti Bible katakanlah gitu ya, juga seorang mualaf. Nah, kalau kita, peneliti ini apakah memang Koh Doni ini secara formal ya peneliti begitu, atau hobi, atau punya latar belakang pendidikan tertentu begitu? Enggak Pak, karena dendam Pak. Karena dendam. Dalam arti kata begini, dendamnya karena gini, saya penasaran dengan Bible, jadi saya mempelajari ulang Pak Bible-nya. Jadi kalau dulu saya hanya baca, dengar, saya akhirnya harus mempelajari ulang. Yang saya pelajari ulang sama sekali berbeda dengan yang sudah saya baca dari yang sejak saya masih kecil gitu. Jadi dulu boleh dibilang Kristennya ya, Katolik atau Kristen Pak? Protestannya. Ya. Ini Protestan KTP begitu atau? KTP sih enggak Pak, sebenarnya saya juga aktif juga di gereja. Tapi aktifnya bukan sampai menjadi pendeta, bukan. Tapi sebagai jemaat yang aktif mungkin ya, kegiatan dulu saya pernah aktif di remajanya, di setelah dewasa aktifnya sebagai ya jemaat biasa, tapi ya maksudnya nggak awam-awam banget lah gitu. Tapi saya nggak sampai ikut belajar sekolah pendeta gitu, enggak. Ya, sebagai Protestan taat gitu ya. Iya, iya. Jadi termasuk Protestan yang taat ya. Wah. Apa tadi Pak? Protestan. Protestan. Kok prosetan? Terus jangan bener Protestan. Jangan Pak. Kalau saya setan Pak ya. Saya setan itu karena saya marganya Tan. Nah, C itu adalah marga kalau bahasa Mandarin. Tan itu marga saya, C itu marga, jadi saya setan. Saya marga Tan gitu. Tapi kalau prosetan, Protestan Pak. Protestan. Ya. Protestan yang taat ya. Protestan ya. Seluruh keluarga kok ya. Iya, seluruh keluarga. Tapi saya dengar ayahnya sudah. Iya, betul. Jadi 7 tahun sebelum saya bersyahadat, malah ayah saya duluan yang bersyahadat. 7 tahun sebelum saya bersyahadat. Ya, artinya tidak asing dengan Islam gitu ya? Oh tidak. Sama sekali saya tidak asing dengan Islam, karena saya dari kecil lahir dan besar di kampung biasa Pak, saya di kampung. Saya dulu Semarang ya? lahir di Semarang, besar di Cilacap. Di Cilacap, kampung saya semua rata-rata semuanya Muslim gitu. Jadi dari lahir besar saya akrab dengan Islam. Tetapi ya karena saya dibawa ke gereja mulai dari nenek saya, mama saya gitu kan. Saya taunya Islam itu ya hanya agama sepupu gitu Pak. Karena sepupunya begini. Jadi saya menganggap Islam dan Kristen itu hanya agama lain emak satu bapak gitu lah. Ya punya. Kalau kita dengarkan, kalau di Kristen kan mereka selalu mengedepankan yang namanya perjanjian gitu kan, dari Ishak sampai turun ke Yesus gitu. Terus itu yang mereka ikuti gitu kan. Kalau Islam kan yang saya tahu kan sampai ke Nabi Ismail alaihissalam. Jadi kita tahu Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ishak alaihissalam, bapaknya satu, emaknya lain gitu aja. Kalau saya dulu mikirnya begitu. Tetapi setelah saya pelajarin Bible-nya, sejarahnya, konteksnya,
beda semua apa yang saya pikirkan dulu. Gitu. Artinya Koh Dondi tidak punya persepsi negatif tentang Islam ya? Tidak ada. Tidak saja. Tidak ada. Saya hanya dulu punya perspektif gini Pak, bahwa Islam itu dari keturunan budaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Budak ya. Dulu saya tahunya budak. Dan persepsi tentang budak itu negatif gitu ya? Ya, kalau perspektif budak itu kan kurang bagus lah ya. Tetapi ternyata setelah kita pelajarin lebih dalam, ternyata Ismail itu berasal dari seorang wanita putri Raja Mesir yang dihadiahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi bukan wanita sembarangan Pak itu. Gitu. Jadi ya mulai sedikit demi sedikit setelah saya mempelajari Islam dan juga sejarah Kristen dan segala macam dan Yudaisme juga Pak, itu baru terbuka sedikit gitu. Termasuk nanti kalau Bapak pernah dengar Gunung Sinai, tempat Nabi Musa menerima 10 perintah Allah itu di Mesir ya? Gunung Sinai di Mesir? Nah kan, tahunya masih di Mesir kan? Iya. Enggak Pak, di Arab Pak. Baru dengar? Iya. Oh, Bapak berarti belum nonton video saya semua berarti. Iya. Saya pernah bikin kajian. Belum tentu. Bukan. Ini memorinya full. Oh, mesti ganti berarti. Nah, jadi ternyata setelah kalau kita pelajarin Pak, nggak cuman mengenai apa Bible aja, ternyata Gunung Sinai aja sekarang ditemukan ternyata di Arab, bukan di Mesir. Ya. Sampai sekarang aja Arab Saudi Mas ya? Arab Saudi, tapi bagian utara, Midian. Jabal Alas itu. Pernah ke sana? Belum. Insya Allah Pak. Amin. Insya Allah. Nanti ada yang mau ngajakin saya ke sana. Amin. Kemudian saya katut. Ya. Baik. Lah, ini nanti pertanyaan kuncinya katanya kalau taruh di belakang aja ya. Ya. Lah selama ini kok pencarian katakanlah proses pembelajaran kembali itu ya, kan menemukan keganjilan di dalam Bible itu. Apakah Koh Dondi berusaha atau pernah konsultasi atau bertanya kepada para pendeta atau para ahli di Kristen begitu? Pernah, tetapi yang nggak intensif ya maksudnya. Tetapi saya kan juga mempelajari dari tulisan-tulisan, artikel-artikel, kemudian jadi bukti-bukti Bible itu sendiri kan. Yang saya pelajarin itu adalah yang sumbernya dari kalangan kekristenan sendiri, bukan dari sumber di luar Kristen gitu. Jadi yang semua saya baca itu ya semuanya berasal dari kekristenan. Tetapi kan kita tahu kan kekristenan itu kan nggak cuma satu kan. Ada yang beraliran Trinitarian, ada yang beraliran Unitarian, ada yang beraliran Oneness gitu. Dari mempelajari ketiga aliran ini aja, aliran utama nih Pak ya, di bawahnya mah ribuan Pak. Jadi ini aliran cuma utama aja 3 kan. Itu aja pandangannya sudah berbeda mengenai sosok yang disebut dengan Firman atau Yesus, mengenai Bible-nya itu sendiri. Jumlah Bible-nya beda, yang percaya Yesus Tuhan itu juga beda-beda pemahamannya gitu. Nah, pada waktu saya mencoba mencari itu ya, otomatis kalau saya bertanya kepada salah satu pihak yang menganut aliran itu ya dia akan menjawab sesuai dengan pahamnya. Tapi kalau saya nanya dengan orang yang pahamnya udah berbeda dengan dia, walaupun sama-sama Kristen, jawabannya udah berbeda Pak. Jadi kalau saya tanya mengenai Trinitas kepada 10 orang Kristen yang menganut Trinitarian, itu aja jawabannya beda-beda Pak. Karena Trinitas itu ternyata juga sebuah paham atau konsep yang berevolusi. Berevolusinya itu nggak langsung pertama kali timbul Trinitas langsung disetujui, langsung dipakai gitu, atau langsung dijalankan, itu enggak. Banyak sekali tahapan-tahapannya gitu loh Pak. Dan itu mengalami evolusinya bukan setahun 2 tahun Pak, Trinitas itu. Selama 4 abad. Di abad keempat barulah paham Trinitas itu baru di fix gitu. Mulai dari ada paham doketisme, nanti ada paham separatisme, nanti ada paham modalisme. Modalismenya aja pecah lagi, nanti ada Sabellianisme. Baru terakhir Trinitarianisme.
Nah, paham-paham yang sebelumnya ini yang juga mempengaruhi, atau masuk ke dalam yang di dalam yang Trinitas itu, Trinitarian itu. Jadi kalau kita nanya 10 orang satu pertanyaan saja mengenai Trinitas, jawabannya bisa beda-beda, Pak. Ya, beda-bedanya karena mungkin ada pengaruh dari yang paham-paham sebelumnya gitu. Dan berbedanya itu menyangkut masalah pokok ya. Iya. Kalau di Islam kan perbedaan juga banyak, tetapi pada fikih bukan kepada fondasinya. Kalau di Islam kan perbedaannya furu'iyah, Pak. Furu'iyah, ya. Iya. Kalau Bukan ya, pada batangnya, tapi pada cabang-cabangnya aja gitu kan. istilahnya pada tauhidnya gitu ya. Kalau tauhidnya Tauhid kan, Kristennya maksudnya. oh di akidahnya maksudnya. Iya. Kalau di Kristen tuh kan gini, Pak. Kalau di Kristen itu kan dari mulai firman Tuhan menjelma jadi manusia, ini kan ada yang percaya Yesusnya ini sebagai Tuhan, ada yang tidak percaya Yesusnya sebagai Tuhan, Pak. Oh ya. Ada lagi yang percaya bahwa Yesusnya itu ya Bapa itu sendiri gitu. Nah, kemudian dari firman itu menjadi kitab suci. Kitab sucinya ini juga beda-beda. Ada yang 73 buku, ada yang 66 buku, ada yang 78 buku, ada yang 81 buku gitu. Jadi memang belum, kalau boleh dibilang, Pak, konsep ketuhanannya kekristenan sendiri itu sampai sekarang, sampai detik ini, buat kekristenan itu belum final, Pak. Belum final. Antara Katolik dan Protestan ada perbedaan. Belum lagi nanti ada Ortodoks, belum lagi nanti Ethiopia, belum lagi nanti Anglikan, banyak sekali itu. Nah, seperti tadi saya bilang, ada 3 aliran yang utama: Trinitarian, Unitarian, dan Oneness, Pak. Oneness. Nah, kalau Trinitarian, mereka menganut paham Trinitas. 3 dalam 1, 1 dalam 3. Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi ketiganya satu Tuhan. Kalau Unitarian, dia tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Dia mengakui Yesus sebagai ciptaan yang paling tinggi dan mulia, bahkan lebih tinggi dari malaikat, tetapi tetap bukan Tuhan. Kalau yang Oneness, memahaminya Yesus itu yaitu Bapa itu sendiri gitu. Nah, ini aja kan udah berbeda. Kemudian mengenai kitab sucinya, Katolik 73 buku, Kristen Protestan 66 buku, Ortodoks 78 buku, Ethiopia 81 buku. Ini buku yang dimaksud itu buku Bible. Iya. Itu bukunya sedemikian banyak itu, apakah bisa dibilang ini buku ke-1, 2, artinya halaman 1 atau pasal 1, 2, 3, 4? Gini, Pak, kalau kita kan di Quran ada surah. Dalam satu Quran ada 114 surah. Nah, dalam Bible ada 73 surah gitulah kurang lebih. Buku yang tadi saya maksud itu sama seperti surah di dalam Quran gitu ya. Dan jumlah suratnya itu beda-beda gitu. Beda-beda. Kalau di Al-Quran kan semua sama kan, 114 kan. Jumlah ayatnya di dalam Quran mungkin bisa berbeda karena ada pemahaman penomoran. Ada yang menganggap bahwa basmalah itu ayat sendiri, kayak dikasih nomor. Ada yang tidak memberi nomor. Tapi kalau di dalam Bible, selain daripada jumlah surahnya berbeda, jumlah ayat pun berbeda. Kok bisa begitu? Karena ada begini, Pak. Karena ada mereka kan menerjemahkan dari bahasa aslinya. Dan bahasa aslinya itu sekarang masih ada nggak? Kalau yang benar-benar aslinya itu sudah tidak ada, Pak. Yang ada tuh hanya salinan-salinan. Jadi kalau di dalam Bible itu kan ada 2 bagian utama ya, Pak ya. Bagian pertama itu adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Perjanjian Lama itu mereka menerjemahkan dari bahasa yang aslinya Ibrani, Pak. Ibrani. Dari Ibrani itu kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani. Nah, dari bahasa Yunani baru ke bahasa Latin. Bahasa Latin baru ke bahasa Inggris. Baru ke bahasa yang lain gitu. Tetapi sebenarnya yang dipakai oleh penerjemah yang bahasa Indonesia pun juga mereka menerjemahkan ada yang dari bahasa Ibrani, ada yang dari bahasa Yunani begitu. Yang bahasa Ibrani aslinya, Pak, itu disebut dengan kitab Tanakh. Tanakh itu adalah Tanakh. T-A-N-A-K-H. Tanakh itu adalah singkatan dari Torah, Nevi'im, dan Ketuvim.
Torah, Nevi'im, Ketuvim itu sebenarnya adalah kitabnya orang Yahudi, Pak. Kitabnya orang Yahudi kemudian diterjemahkan ke bahasa Yunani. Sebagian buku diterjemahkan oleh 72 rabi-rabi Yahudi, sisanya diterjemahkan oleh Yahudi-Yahudi di area Alexandria, Mesir, yang sebenarnya sudah terpapar budaya Helenisme gitu, Pak. Nah, dari Septuaginta itu barulah kemudian diterjemahkan menjadi yang bahasa Latin, Vulgata. Baru dari Vulgata diterjemahkan lagi, nanti ada yang bahasa Yunani juga ada, yang Textus Receptus, baru diterjemahkan ke bahasa yang lain. Jadi jalurnya memang cukup panjang. Tetapi aslinya mana? Tidak ada, semuanya yang salinan. Bahkan yang terjemahan itu tadi kita bicara perjanjian lama ya, Pak ya. Kalau yang perjanjian baru, semuanya ditulis dalam bahasa Yunani. Ya, kemudian dari bahasa Yunani itu baru diterjemahkan lagi ke bahasa yang lain. Yang bahasa Yunani ini saya bicara khusus mengenai yang gospel, 4 gospel. Itu yang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ini semuanya yang diketemukan itu semuanya salinan, Pak. Ternyata salinannya pun bukan salinan dari asli ke salinan ini, bukan. Ternyata ini salinan dari salinan dari salinan dari salinan. Oh, disalin, sudah disalin lagi. Disalin lagi gitu. Kalau zaman dulu, kalau misalnya Bapak punya kitab, saya pengen punya kitab yang seperti punya Bapak nih. Saya bisa menyalin ulang atau saya nyuruh orang nyalin buat saya gitu kan. Dulu kan belum ada mesin fotokopi, belum ada mesin cetak gitu. Karena salinan itu pakai tangan manusia, makanya itu apa namanya? Sangat berpotensi terjadi kesalahan gitu. Ya. Karena ditulis oleh tangan manusia yang belum ada listrik, belum ada alat tulis yang memadai, belum ada pemeriksa gitu. Yang terjadi begitu. Gitu. Ya. Karena banyaknya itu, walaupun banyak salinan, Pak, yang diketemukan, ribuan bahkan. Untuk 4 gospel aja tuh bisa kurang lebih berapa ya? 5.600 sampai 5.800 salinan. Tetapi dari 5.800 salinan itu tidak ada 2 yang benar-benar identik gitu. Tidak ada? Tidak ada 2 salinan yang benar-benar identik gitu sama. Gitu. Dan perbedaannya fundamental? Perbedaannya banyak kan di kata-katanya. Misalnya yang ini menggunakan kata ini, yang ini menggunakan kata ini gitu. Karena itu kan bukan penerjemahan, itu baru salinan dari teks yang dianggap sebagai teks asli gitu. Kalau teks asli ini sudah mengalami perubahan-perubahan kata, otomatis kan bisa terjadi perubahan-perubahan makna, gitu kan, Pak? Ya. Itu belum bicara mengenai penerjemahan, baru penyalinan gitu. Setelah penyalinannya aja ada kesalahan atau ada penyimpangan, penerjemahannya pun itu juga menggunakan penerjemahan yang istilahnya menyesuaikan dengan tujuan mereka gitu. Tujuannya bisa tujuan politik, ekonomi, teologis gitu. Ya. Jadi penerjemahannya aja bisa diubah sesuaikan gitu, Pak. Menurut dengan kepentingan gereja gitu. Wah, ini gak mudeng ya. Ya udah. Apa harus saya kasih lihat Bible-nya baru lihat terus baru tahu mungkin. Belum pernah tahu. Belum pernah lihat ya? Belum pernah tahu. Bentar, tutup. Atau kita cut dulu deh. Cut dulu. Ambil buku nih, biar Pak Bambang mudeng. Ya. Monggo. Tadi seperti saya katakan bahwa penerjemahan itu kan ternyata bisa terjadi di dalam Bible itu, ada yang diubah sesuaikan menurut keinginan gereja. 1-2 ayat ada yang seperti itu, Pak, gitu. Nah, di Bible ini justru dikatakan, bahkan ada yang dikatakan begini, ayat ini tidak terdapat di dalam naskah-naskah Yunani yang paling kuno, dan tidak terdapat pula di dalam naskah-naskah yang paling baik seperti Vulgata yang bahasa Latin. Ayat ini awalnya sebuah catatan di pinggir halaman yang kemudian dijadikan menjadi ayat atau disisipkan menjadi ayat gitu.
Bible ini berani mengatakan bahwa karenanya bagian ini atau ayat ini pasti tidak asli. Sudah dikatakan begitu ya. Ya, Jadi jujur loh. jujur dong. Tapi Bible ini tidak untuk diperjualbelikan, tidak untuk diperdagangkan. Jadi Bible ini khusus untuk calon-calon pastor lah gitu. Oh, apa dibilang ini apa kitab rahasia begitu yang tidak boleh diketahui oleh umum gitu. Iya, jadi jemaat memang nggak punya ini. Yang punya ini hanya calon-calon pastor. Itu untuk studi Bible Studi gitu, Pak. Bible. Iya. Oh. Karena kalau dilepas ke umum umat akan bingung gitu ya. Iya, ya. Umat itu kan biasanya hanya mendengar dari pendeta gitu kan. Bahkan sampai abad keberapa pun umat nggak boleh buka Bible. Yang bacain pendeta di mimbar gitu. Kok sejauh apa Koh dan Doni ini mempelajari Bible? Artinya sejauh itu sampai di mana sih? Ya itu. Gitu. Sampai akhirnya saya bisa membuktikan ternyata di dalam Bible itu ada ayat-ayat yang rupanya ayatnya itu adalah ayat sisipan atau ayat tambahan atau ayat, bahkan ada ayat yang dipinjamkan gitu Pak. Maksud tahu nggak Pak maksudnya dipinjamkan? Nggak tahu. Dalam konteks ini nggak tahu. Kan pinjam duit Gini Pak, kalau di dalam perjanjian baru ada yang disebut dengan 4 gospel. 4 gospel itu ada Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya kan? Keempat gospel ini yang menceritakan tentang kehidupan dari Yesus, ya, mulai dari lahir sampai disalib sampai diangkat. Yang menceritakan dari lahir itu hanya Matius dan Lukas. Kalau yang Markus tidak menceritakan dari lahir, Yohanes pun juga tidak menceritakan dari lahir. Tetapi sebenarnya dari 4 gospel ini, menurut pakar-pakar Kristen sendiri, yang ditulis pertama kali itu malah yang Markus, yang tidak menceritakan kisah Yesus dari lahir. Bahkan silsilahnya juga nggak ditulis di Markus. Nah, Markus ditulis kira-kira tahun 65 Masehi. Kira-kira 10 tahun kemudian, penulis Matius dan penulis Lukas ini menyadur dari Markus. Menyadur dari Markus, kemudian menambahkan dengan sumber-sumber berita yang disebut dengan Q, huruf Q. Itu kepanjangan dari kata Quell. Quell itu dari bahasa Jerman yang artinya kabar berita lah, kabar berita yang beredar di masyarakat gitulah. Nah, karena Matius dan Lukas ini menyadur dari Markus, makanya apa yang ada di Markus hampir semuanya ada di Matius dan Lukas. Ketiga-tiganya ceritanya semuanya sama, makanya ketiga gospel ini disebut sebagai gospel sinoptik, Pak. Nah, yang keempat, yang Yohanes ini penulisannya sama sekali berbeda dengan yang tiga ini. Ya. Kalau yang Yohanes ini dianggapnya malah dia lebih menceritakan daripada sisi keilahiannya Yesus gitu. Yang Yohanes. Nah, makanya karena Matius dan Lukas menyadur dari Markus, kadang-kadang yang di Matius ini ada beberapa ayat yang dipinjam dari Markus gitu. Oh, gitu. Itu yang disebut dengan ayat pinjaman gitu. Dikembalikan apa enggaknya saya nggak tahu. Ya. Jadi begitu. Jadi ada ayat sisipan, ada ayat tambahan, ada ayat pinjaman malah gitu. Ini hanya khusus 4 gospel. Belum lagi nanti yang surat-surat lain, yang di surat-surat Paulus, surat-surat yang selain Paulus tuh nanti ada yang Petrus, yang Yakobus, Yohanes dan segala macam. Belum lagi nanti yang perjanjian lama. Yang perjanjian lama pun juga ada yang ditambahkan. Yeah. Jadi ya memang banyak sekali pernik-perniknya. Tetapi secara umum ya Pak ya, secara umum akhirnya saya tidak lagi mempercayai Bible ini sebagai kitab suci. Dikarenakan apa? Sebuah kitab suci kalau sudah ada campur tangan manusia, ya. Sudah bukan suci lagi. Sudah tidak suci lagi kalau menurut saya gitu. Ya kan? Dan lagi pula ternyata seperti tadi di awal saya katakan, setelah saya mempelajari ulang ternyata jauh dari seperti apa yang saya bayangkan gitu Pak. Maksud saya begini. Tadi kan saya menyebutkan kitab yang disebut dengan kitab Tanakh. Kitab Tanakh itu kan sebenarnya milik Yahudi Pak. Milik Yahudi, kemudian terjemahkan ke bahasa Yunani menjadi kitab yang disebut dengan Septuaginta. Kemudian itu diterjemahkan lagi dan akhirnya dipakai menjadi perjanjian lamanya orang Kristen.
Sedangkan perspektifnya orang Yahudi terhadap kitabnya mereka dengan perspektifnya orang Kristen terhadap kitabnya orang Yahudi itu ternyata beda, Pak. Beda jauh. Orang Kristen bilang Yesus sudah dinubuatkan di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama diambil dari kitab Yahudi. Orang Yahudi bilang tidak ada itu namanya nubuat buat Yesus, nggak ada. Karena Mesias buat mereka tuh Mesias tuh nanti di akhir zaman gitu. Sedangkan di Kristen Mesias yang dimaksud di dalam kitabnya orang Yahudi itu ya Yesus gitu. Ini kan ada perbedaan perspektif, gitu kan? Makanya di dalam Yahudi atau Yudaisme mereka tidak mengaku Yesus dan tidak menganggap Yesus sebagai Mesias. Sebentar ya. Pertanyaan juga. Pertanyaan intinya ini aja lah, seperti sudah banyak lah videonya. Sampai kemudian menjadi seperti ini gitu. Awalnya gimana gitu? Ya, sebenarnya dimulainya dari masa setelah ayah saya bersyahadat sampai akhirnya saya bersyahadat itu kan 7 tahun, Pak. Di masa itu saya mempelajari Bible juga Al-Quran. Lawan perbandingan ya? Iya dong, sebagai perbandingan dong. Kalau yang lain-lain, agama yang lain saya pikir sudah nggak masuk karena nggak pas lah buat saya lah konsepnya lah, konsep petuhanannya. Tapi pernah belajar? Pernah ya, tapi sedikit lah, hanya kulit-kulitnya aja. Tapi waktu saya mempelajari Quran, akhirnya saya mendapatkan kesimpulan bahwa kalau yang namanya Bible itu sudah ada campur tangan manusia sehingga tidak bisa dianggap sebagai kitab suci. Kalau yang Quran saya melihatnya ini tidak mungkin karangan manusia gitu, Pak. Karena ini tulisan-tulisan di dalam Al-Quran itu hanya bisa ditulis kalau ada alat-alat yang memadai gitu. Contohnya di Quran kan juga menyebutkan mengenai ayat-ayat mengenai ilmu pengetahuan, Pak. Mengenai embriologi, mengenai astronomi, mengenai geologi, macam-macam kan. Bagaimana mungkin seseorang di abad ke-7 bisa menulis hal-hal ilmu pengetahuan itu di mana pada saat itu belum ada alat-alat yang memadai gitu. Mikroskop kah, teleskop kah. Belum ada alat itu bisa ngomongin masalah itu gitu. Dari mana itu kalau bukan dari Sang Pencipta gitu. Nah, dari situlah akhirnya saya meyakini bahwa oh ternyata Quran inilah firman Allah yang sebenarnya. Di dalam Bible walaupun masih ada sisa-sisa ya, Pak ya, masih ada sisa-sisa firman Tuhan. Karena di dalam Bible pun masih gini, Pak. Kalau dalam Perjanjian Lama itu hampir semua pesan yang disampaikan adalah pesan tauhid juga. Karena di dalam Bible itu yang miliknya orang Yahudi itu mereka juga monoteis, Pak. Gitu. Tetapi begitu memasuki Perjanjian Baru yang mana sudah tercampur atau terpapar dengan budaya Helenistik, budaya paganisme Yunani kuno, akhirnya yang di Perjanjian Baru ini seperti mencoba memonoteiskan politeisme mereka gitu loh. Yang politeis dicoba dimonoteiskan, yang monoteis dicoba diterima di dalam kebudayaan politeis mereka gitu. Jadi kekristenan itu adalah perpaduan dari monoteisme Yudaisme dengan politeisme paganisme Yunani kuno gitu, yang dijadikan satu. Kalau di Islam murni monoteis, tidak ada campur tangan manusia, tidak ada pengaruh politeisme dari ajaran-ajaran yang lain gitu. Makanya tauhidnya di dalam Quran itu sangat-sangat murni gitu. Dan orang-orang Yahudi pun rabi-rabinya, Pak, mengakui bahwa Muslim itu bukan penyembah berhala. Ya, Muslim itu Tuhannya sama dengan Tuhannya orang Yahudi. Ini yang ngakuin rabi-rabi Yahudi, Pak. Tuhannya orang Islam itu adalah Tuhannya Abraham, Tuhannya Ismail, dan Tuhannya Ishak menurut mereka. Di dalam Quran pun jelas, ya kan? Tetapi kalau menurut Rabi Yahudi, kekristenan itu adalah penyembah berhala. Karena mereka menuhankan manusia gitu. Ya, khusus untuk yang menyembah Yesus gitu. Nah, jadi sebenarnya jelas antara
monoteisme di dalam Yahudi dan monoteisme di dalam Islam itu sebenarnya sama, sama-sama bertauhid gitu. Tetapi kalau di dalam Kristen memang mereka mengaku Tuhannya Esa, tetapi, nah banyak tetapinya, bermanifestasi dalam 3 pribadi dan segala macam. Jadi ada pribadi-pribadi yang mereka sembah, yang mereka anggap mempunyai hakikat yang sama dengan si Sang Pencipta gitu. Nah ini yang tidak diterima oleh pihak Yahudi dan Islam. Cuman bedanya kalau Yahudi dan Islam ini kan, Yahudi hanya sampai nabi-nabi mereka, tidak sampai ke Nabi Isa alaihissalam, dan tidak sampai pula kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau kita di Islam kan sampai di Quran gitu. Itu Pak, garis besarnya begitu. Pertanyaan ini wajib saya tanyakan, walaupun mungkin sudah sering dan ada di video, tapi nggak lengkap kalau saya nggak saya tanyakan. Awalnya dendam itu gimana tadi? Ya dendamnya, dendam. Maksudnya saya dendam ini bukan dendam yang bagaimana ya. Saya maksudnya dendam itu, saya pengen tahu bener. Nah awalnya itu pemicunya apa? Pemicunya itu adalah karena waktu itu qadarullah saya diperlihatkan menonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat. Nah, pada waktu saya menonton video beliau, sebenarnya hati saya panas Pak, gitu dong. Keyakinan orang dia obok-obok gitu lah. Jadi saya nonton videonya almarhum Syekh Hamid Didat itu sambil saya catat Pak, sambil saya pegang Bible, sambil saya buka, dia ngomong apa saya buka, dia ngomong apa saya buka. Saya cepat Pak buka Bible karena saya dulu kan udah terbiasa kan. Malah saya dulu pernah jadi juara buka Bible di remaja gitu. Buka Bible tuh cerdas cermat Bible. Iya, kayak cerdas cermat gitu loh. Aduh cepet buka Bible gitu loh. Karena kan sudah terbiasa dengan urutan-urutan nama-nama surahnya gitu loh Pak. Jadi saya dengerin videonya almarhum Syekh Hamid Didat sambil saya buka, sambil saya catat, sambil saya buka, sambil saya catat. Sampai video beliau habis saya tonton, saya lihat-lihat kok kelihatannya benar ya apa yang dia omongin gitu. Tapi saya tidak berhenti sampai di situ. Sampai di situ saya teruskan lagi dengan video-videonya Dr. Zakir Naik. Kan beliau juga luar biasa ya. Kalau almarhum Syekh Hamid Didat lebih banyak berbicara mengenai teologis dan juga mengenai adanya ayat-ayat yang disisipkan. Dr. Zakir Naik bicaranya udah ada tambahan mengenai ilmu-ilmu pengetahuan, ada perbandingan dari agama-agama yang lain, walaupun ada juga teologisnya gitu ya. Nah dari situ semua saya mencoba membuktikan benar nggak apa yang dikatakan oleh almarhum Syekh Hamid Didat, benar nggak apa yang dikatakan oleh Dr. Zakir Naik. Saya riset sendiri itu loh Pak, riset apa yang ini ternyata benar. Ternyata saya menemukan tanpa benar. Bertanya kepada para pendeta kalau ahli itu. Nah, maksud yang saya maksud riset itu yang mungkin masalah mengenai ayat yang tidak asli, atau mungkin yang mengenai keajaiban Quran dalam ilmu pengetahuan gitu. Itu kan kita sekarang bisa riset sendiri Pak. Nggak perlu yang gimana gitu loh. Banyak sekali informasi di internet yang bisa kita dapat gitu kan, dan dari sumber-sumber yang resmi gitu. Itu bisa dilakukan gitu. Berapa lama tuh? Ya itu cukup lama itu, kurang lebih ya, kalau yang di dalam masa itu 7 tahun, berarti saya mempelajari Bible-nya itu kurang lebih ya, intensifnya Pak ya, sekitar 3-4 tahun. Mempelajari yang Quran itu ya sekitar 2 tahunan lah. Itu sebelum syahadat ya? Sebelum syahadat. Sebelum syahadat. Tetapi yang saya maksudkan dalam masa itu ya bukan setiap hari ya Pak ya, bukan intensif gitu loh, enggak. Tapi ya kalau pas lagi ada kesempatan saya pelajarin, nonton videonya udah cukup lama gitu. Karena banyak sekali Pak memang videonya mereka. Tapi tetap aktif di gereja? Masih, waktu itu masih di gereja, masih.